Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pagi hari ini yang berangkatnya paling awal? Oke, hari ini memimpin untuk berdoa teman-temannya ya. Oke? Semuanya siap, Kak. Berdoa mulai. Kenapa ya hari ini tidak masuk? Ada yang tahu? Kenapa? Di sini surat izinnya ada acara keluarga. Tadi siapa yang berangkat sekolah melihat matahari yang cerah? Siapa melihat semua tidak? Berangkat sekolah dari rumah sampai ke sekolah. Apakah cuacanya cerah? Cerah. Itu salah satu apa fungsi dari mata? Apa fungsi dari mata?
Untuk melihat. Jadi tadi pagi dari rumah ke sekolah kalian melihat apa saja? Matahari yang cerah. Selain itu apa lagi? Apa? Awan yang cerah. Bisa. Ketika cahaya matahari terbit, kita bisa melihat macam-macam benda yang ada di sekitar kita. Dari rumah berangkat ke sekolah sudah melihat berbagai macam benda. Ada warna apa saja, dedaunan, ada warna bunga, ya tidak? Ya. Tetapi jika langit gelap atau malam hari atau di ruangan kelas ini gelap, apakah kita bisa melihat? Tidak. Kenapa tidak bisa melihat? Karena tidak ada cahaya matahari atau tidak ada cahaya yang masuk ke ruang kelas ini. Nah, sekarang siapkan alat tulisnya dulu. Taruh di atas meja, siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulis. Sudah disiapkan alat tulisnya? Hari ini kita akan belajar, atau tujuan pembelajaran hari ini yang akan dicapai adalah nanti kalian bisa atau mampu menyebutkan tentang sifat-sifat cahaya, mampu menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya, dan memberikan informasi tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan. Apa tuh cahaya itu? Cahaya adalah apa cahaya? Iya, cahaya adalah elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, cahaya yang mengenai benda dipantulkan ke mata kita. Jadi bayangan benda inilah yang ditangkap oleh mata kita sehingga kita bisa melihat. Dari cahaya kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita, bisa membedakan warna. Bida memakai warna jilbab apa? Hitam. Kalian memakai baju warna apa? Biru. Meja ini warnanya apa? Warna itu. Dari melihat, karena adanya cahaya, kita bisa membedakan warna. Cahaya juga bisa digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, jadi kegunaan cahaya tadi ada apa saja? Satu, bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Yang kedua, bisa membedakan warna. Yang ketiga, bisa melakukan, dengan cahaya kita bisa melakukan banyak aktivitas. Sumber cahaya ada dua jenis. Sumber cahaya itu dibedakan menjadi dua jenis. Satu, sumber cahaya alam. Yang kedua, sumber cahaya buatan.
sumber cahaya buatan. Sumber cahaya buatan itu kira-kira apa saja ya, berarti yang dibuat oleh manusia. Kira-kira siapa yang tahu, tunjuk jari. Oke, Zila. Senter, lilin, dan lampu. Oke, kasih tepuk hebat. Kamu memang hebat. Hebat. Jos. Nah, tuh bisa ulangi. Sumber cahaya alam, contohnya apa? Matahari, bulan, bintang. Sedangkan sumber cahaya buatan adalah lampu, senter, lilin. Bisa ya dipahami? Yeah. Tadi cahaya itu artinya apa ya? Cahaya itu siapa yang tahu, tunjuk jari. Oh, Mbak Adel. Oke, kasih tepuk hebat. Kamu memang hebat. Hebat. Oh, gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia itu cahaya. Nah, cahaya itu tadi ada kegunaannya. Toh, dari tadi berangkat sekolah sampai ke sekolah ada kegunaannya. Toh, karena kita melihat dengan mata. Apa kegunaan cahaya? Coba yang tahu tadi tunjuk jari. Kegunaan cahaya. Oke, apa? Oh, ya. Oke, kasih tepuk hebat. Kamu memang hebat. Hebat. Oke, buka bukunya. Buku LKS-nya IPAS halaman 6. Ya sudah. Sudah. Kita baca nyaring bersama-sama ya. Cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah suatu bentuk energi yang memungkinkan kamu melihat sekeliling. Cahaya
sifat-sifat cahaya yang barusan kalian semua baca ada berapa? 5. Coba siapa yang bisa menyebutkan dari 5 sifat cahaya tersebut, tunjuk jari. Ya, Mbak Dara. Cahaya bisa menghambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Oke, kasih tepuk hebat. Kamu memang hebat. Hebat. Terus, oke, sifat-sifat cahaya tadi ada berapa? 5. Yang pertama apa? Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, Cahaya dapat dipantulkan. oke, yang ketiga, Cahaya dapat menembus benda bening. yang keempat, Cahaya dapat dibiaskan. yang kelima. Cahaya bening dapat diuraikan. Ada yang mau bertanya tentang sifat-sifat cahaya? Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak? Kalau begitu sebelum Bu Ida bagi menjadi beberapa kelompok, semuanya berdiri dulu. Relax dulu sebelum Bu Ida bagi kelompok ya. Yuk kita melakukan SPT dulu. Yuk, yang cepat ya, tangan ke atas. Sambil dibuka tutup dulu tangan ke atas semuanya. Dan kalau sudah tangan ke depan. Ya, mulai dengan pelan terus cepat ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke, duduk lagi. Udah bagi kelompok ya. Ada kelompok Vivi. Mana kelompok Vivi? Vivi adalah kelompok visual. Ayo membentuk kelompok Vivi-nya. Kelompok Vivi yang mana? Vivi, yuk bentuk jadi kelompok. Ya. Berkelompok, mengelompok. Ya. Oke. Nah, kelompok Vivi, kelompok Didi atau audio. Mana? Buat kelompok. Buat kelompok, mengelompok. Ya, buat kelompok. Oke. Nah, rapikan. Sudah. Kelompok kinestetik atau Kiki. Mana kelompoknya Kiki? Oke, buat kelompok, mengelompok. Ya. Kita akan melakukan diskusi tentang sifat-sifat cahaya. Dilakukan secara berkelompok. Bu Ida bagikan peraganya yang akan menjadikan diskusi hari ini. Kelompok Kiki. Kelompok Kikinya mana? Namanya boleh taruh di laci. Kelompok Kiki 2. Kelompok Kiki 2.
ya. Kelompok Vivi, mana kelompok Vivi? Oke, kelompok Vivi. Kelompok Vivi. Kelompok audio. Mendapatkan masing-masing dari lembar diskusi boleh dipahami. Untuk kelompok Didi boleh langsung dipelajari. Dibuka flipbooknya, dibuka ya. Untuk kelompok Kiki, nanti akan melakukan percobaan sesuai lampiran ini ya. Ada yang beda ini, ada yang beda ini nanti dinyalakan, nanti bisa bantu. Untuk kelompok Kiki 2 nanti bisa bantu. Kita akan melakukan percobaan tentang cahaya menembus benda. Ada yang beda ini, ada yang hiper nanti ya. Oke, coba sekarang Bu Ida kasih waktu untuk berdiskusi masing-masing ya. Ntar untuk kelompok Vivi, nah ini untuk kelompok Vivi. Nah kalian mana kelompok Vivi tunjuk jari. Halo, kelompok Vivi, halo. Perhatikan yang ada di layar ya, Bu Ida tayangkan. Jangan yang sudah mendapatkan masing-masing lembar kerjanya untuk didiskusikan bersama kelompok masing-masing dulu. Untuk kelompok Vivi, perhatikan yang ada di layar depan papan tulis. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu. Bantu menyalakan yang kelompok ini. Beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. Satu, cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Yang kelompok ini sudah bisa dipraktekkan? Ya, bisa ya, dipahami ya sesuai kelompoknya. Dua, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau kurang. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Tiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengkilap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baut dan pemantulan teratur. Pemantulan baut terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan pantul yang tidak rata. Bisa dilihat baru di situ kamu toh. Nah, Ivan nanti cahaya di sini toh. Kalau bela ke sini, apakah bisa melihat? 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya melalui dua medium yang berbeda keramatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat datar jika dilihat dari atas permukaan. Ini membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening. 5. Cahaya dapat diuraikan.
Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai gelas ini adalah benda bening atau benda yang transparan, jadi mudah untuk dilewati cahaya. Coba diisi ya, kalau sudah perhatikan diisi ya. Yuk diskusi bersama kalian. Ya. Penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih telah menonton ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kasih ya. Oke. Kalau sudah berikan tayangan 2 kali ya. Untuk kelompok Vivi, perhatikan sekali lagi ya. Nanti 2 kali Bu Ida tayangkan. Setelah itu bisa berdiskusi dengan kelompok untuk membacakan atau untuk membuat kesimpulan dari hasil Contoh cahaya adalah api, sinar matahari, sudah dibaca? dan kilat. Contohnya sudah semua? Dari depan dibaca sampai akhir sini. Ya, kalau sudah didiskusikan. Apa kesimpulan setelah kalian membaca, memperhatikan? Sudah dibaca? Perhatikan, sudah semua? Nah, dari awal sampai akhir ini dibaca semua. Kalau sudah dibaca, dibuat kesimpulan. Apa itu kesimpulan setelah saya mempelajari tentang sifat-sifat cahaya? Buatlah kesimpulan. Wida bagi lembar untuk mengisi kesimpulan dari masing-masing kelompok. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengkilap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi 2, yaitu pemantulan baut dan pemantulan teratur. Pemantulan baut terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. Pasti cahaya dapat dibiaskan. Cahaya melalui 2 medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah pewarnaan terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Demikian penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih telah menonton video. Anak-anak sudah mendapatkan semua lembar hasil diskusi? Sudah. Ditulis di lembar kertas yang warna putih itu kelompok, nama kelompoknya dulu, siapa saja, terus hasil diskusi atau kesimpulan tentang sifat-sifat cahaya. Bisa dilakukan? Bisa? Ayo. Sekarang tulis dulu kalau sudah selesai melakukan percobaan yang kelompok Kiki. Nah, tulis di sini nama kelompoknya siapa, terus hasil percobaannya, kesimpulannya apa. Bisa? Kelompok audio, kelompok Didi bisa? Oke, dilaksanakan ya. Tidak kasih waktu 5 menit. Ayo cepat, karena lama-lama. Silakan ya. Oh, diskusi hari ini. Berdiskusi, oh hasilnya apa tadi setelah mempelajari tentang video yang kita tayangkan.
dijawab dan dikasih kesimpulan. Berdiskusi. Ayo, udah. Sudah? Kalau sudah, akhirnya bisa dimatikan. Nah, ditulis. Nah, ditulis hasil diskusinya. Gak apa-apa. Bau lilin. Udah? Udah, tunggu ya. Setelah hasil diskusinya selesai, kalian nanti akan maju mempresentasikan dari hasil diskusi tersebut. Maju. Bisa ya? Oke, yang sudah selesai dulu boleh maju ke depan sini. Siap? Oke. Sudah, tunggu. Sudah semua? Sudah. Ayo. Oke. Sudah? Sudah. Kelompok dari Vivi, satu dulu, kelompok satu mana? Yang mau maju sini. Semuanya sini. Mengikuti lewat sini supaya ayo. Nah, perhatikan ya teman-teman, ini kelompok Vivi. Yo, kelompok Vivi, apa hasil kesimpulan dari diskusi hari ini? Saya dapat dijelaskan, saya menambah lurus, saya menambah bening, saya dapat disampaikan, saya dapat dikatakan, saya bisa tulis, contohnya matahari, bulan, bintang, buatan, contohnya kita mengaku mungkin. Ini kesimpulan dari kelompok Vivi. Cahaya dapat dibiaskan, cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat dipantulkan. Sumber cahaya ada dua jenis, alam, contoh matahari, bulan, bintang. Buatan contohnya senter, lampu, lilin. Ada yang mau menanggapi? Ada? Sudah. Ayo kasih tepuk hebat.
Kamu memang hebat. Hebat. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok Vivi 1, kelompok Kiki 1. Sudah? Sudah kelompok Kiki? Yo, sini yang sudah. Nih, sini yuk. Baca yang keras biar suaranya terdengar. Oke. Yuk, baca yang keras. Kesimpulannya apa? Yang keras. Cahaya, perambatan cahaya bisa merambat melalui medium benda padat, cair, atau gas. Tetapi cahaya tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Nah, ini adalah hasil kelompok dari Kiki 1. Ada yang mau menanggapi? Oh iya, Salma apa? Oh, ruang hampa udara itu apa? Bida terangkan ya, ruang hampa udara itu ruang yang tidak ada udara masuknya atau tidak mempunyai oksigen. Jadi tidak ada udara yang masuk. Itu namanya ruang hampa udara. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kasih tepuk hebat. Kamu memang hebat. Hebat. Jadi kesimpulannya untuk diskusi hari ini adalah apa saja sifat-sifat cahaya? 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat menembus benda. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat diuraikan. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan diskusi tentang sifat-sifat cahaya. Sekarang ada lembar kerja dari Bu Ida yang dikerjakan secara individu. Boleh kalian membuat sesuai dengan minat kalian. Oh, saya mau membuat gambar tentang sifat-sifat cahaya. Saya mau membuat puisi tentang sifat-sifat cahaya. Saya mau membuat lagu tentang sifat-sifat cahaya. Boleh. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bu Ida pastikan lembar kerjanya. Bisa mundur ya, dibagi mundur ya. 1 anak 1 lembar kerja. Kalian buat sesuai minat kalian. Aku mau membuat sifat-sifat cahaya. Oh, tak buat lagu. Aku harap membuat puisi tentang sifat-sifat cahaya. Aku mau menggambar. Boleh. Sesuai minat kalian ya. Bida kasih waktu. Jangan lama-lama. Oke, yang sudah mendapatkan kertas bisa langsung mengerjakan. Dikasih nama kelas, nomor absen. Mundur ya. Sudah mendapatkan semua? Sudah. Ya, siap dikerjakan. Kurang? Wah. Jangan lupa kasih nama kelas, nomor
Oh, aku kok senang ya. Aku kok minatnya atau aku senang cahaya itu tak dibuat lagu saja. Ya, aku pengen sifat-sifat cahaya itu tak dibuat puisi, boleh. Aku kok pengen menggambar tentang sifat-sifat cahaya, boleh. Ya, sabar ya, sesuai dengan keinginan kalian atau minat kalian. Oh, aku senang membuat ya puisi, ada yang menggambar, boleh. Atau mau dibuat lagu, boleh. Hasil diskusinya Bu Ida ambil ya. Bu Ida minta ya hasil diskusinya. Mana hasil diskusi kelompok ini? Hasil diskusinya mana? Kumpulkan sini. Mana hasil diskusinya? Diskusi ini, hasil diskusi ini mana? Mana hasil diskusinya? Mana hasil diskusinya? Ya, yuk gambar.
gambar. Kalau yang menggambar ya buat gambar yang menarik tentang sifat-sifat cahaya. Sambil ada yang menggambar, tadi boleh kita lihat ya. Bisa lihat tadi ada yang menggambar, ada yang membuat puisi, ada yang membuat lagu. Nah, untuk lebih membuat hati senang, Bunda tayangkan video ya sambil kalian melaksanakan pekerjaannya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merabat lurus. Berkas cahaya dapat merabat lurus. Contohnya, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau kurang. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengkilap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baut dan pemantulan teratur. Pemantulan baut terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. Ya, kita kasih waktu ya, 5 menit lagi, semua harus sudah selesai. Oke? Siap? Demikian penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Yang belum, 5 menit lagi, 5 menit lagi ya. Nanti kita mau tahu siapakah yang hari ini mengerjakan lembar kerja senang
membuat puisi. Nanti sendiri-sendiri ya. Nah, kita mau tahu. Oh, setelah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Oh, aku kok senang ya. Aku bisa ingin menggambar. Dikumpulkan yang suka menggambar sendiri. Urut nanti ya. Yang senang membuat puisi tentang sifat-sifat cahaya. Yang senang, oh aku sukanya apa? Membuat lagu. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang belum menembus cahaya yang kurang. Pada benda ini, apa yang belum siapa? Sebagian. Ya. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Ini sudah. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang gelap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi 2, yaitu pemantulan baut dan pemantulan teratur. Pemantulan baut terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melalui ruang gedung yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Menggambar. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Demikian penjelasan tentang cahaya. Sudah? Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Coba Bu Ika mau tahu siapakah yang suka menggambar tentang sifat-sifat cahaya? Maju sini, kumpulkan. Yang suka, hati-hati ya. Yang suka, kita mau lihat gambarnya. Ya, sudah dikasih nama ya. Oke, yang menggambar. Oke. Nya ya, yang menggambar, suka menggambar. Menggambar tentang sifat-sifat cahaya. Gambarnya bagus-bagus. Oh, ini tentang percobaan tadi ya. Menggambar tentang sifat-sifat cahaya, ini salah satu contohnya. Yang suka menggambar. Sekarang yang suka atau senang membuat puisi tentang sifat-sifat cahaya, coba Bu Dahlia. Terima kasih. Ini yang membuat puisi juga banyak. Dia bacakan salah satu contoh puisinya. Cahaya lampu menyinari kegelapan malam. Cahaya bintang dan bulan menyinari langit malam. Cahaya matahari menyinari pagi. Matahari bersinar indah dengan burung berkicau. Ini yang suka membuat puisi. Sekarang satu lagi. Yang suka apa? Apa? Buat lagu. Sini yang buat lagu. Wah, mesti bagus lagunya. Siapa anak? Tapi lagunya macam-macam ya, nggak bisa beda sebutkan ya. Oke, terima kasih. Sudah semua. Terima kasih ya. Ini sudah dikerjakan dengan baik.
sesuai minat kalian. Aku senangnya membuat puisi, aku senangnya menggambar, aku senangnya membuat lagu tentang sifat-sifat cahaya. Oke. Terima kasih. Bisa tanya untuk pembelajaran hari ini, senangkah kalian mendengar penjelasan dari Bu Guru? Senangkah kalian melakukan diskusi dengan kelompok? Senangkah kalian dengan mempresentasikan ke depan? Senang, karena kita menjadi tahu. Untuk pembelajaran hari ini saya menjadi tahu. Menjadi tahu apa? Menyebutkan tentang sifat-sifat cahaya. Menjelaskan, maju, presentasi menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Dan saya juga bisa memberikan informasi setelah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Adakah yang mau bertanya untuk pembelajaran hari ini? Tidak? Senang? Oke, coba Bu Ida ulangi untuk materi hari ini tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Apa itu cahaya? Cahaya. Gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh manusia. Sumber cahaya dibedakan menjadi dua. Sumber cahaya alam, contohnya matahari, bulan, bintang. Sumber cahaya buatan, contohnya lampu lilin, senter. Apa kegunaan cahaya? Satu, kurang dengar. Satu, untuk melihat benda-benda di sekitar kita. Dua, makan panah. Tiga, apa saja sifat-sifat cahaya? Satu, cahaya merambat turun. Dua, cahaya dapat bening. Yo, tiga, empat, lima, Bu Ida, siapa yang bisa menyebutkan sifat-sifat cahaya? Satu anak, acung. Sifat-sifat cahaya apa saja? Tunjuk jari. Darah lagi berdiri. Yo. Cahaya dapat menembus getah benih. Cahaya dapat merambat virus. Cahaya dapat dibatukan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat diuraikan. Oke, kasih tepuk hebat. Kamu memang hebat. Hebat. Pembelajaran hari ini, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini juga ucapan terima kasih sekali ya. Nah, sudah belajar semuanya tentang sifat-sifat cahaya. Boleh kita kasih tepuk hebat satu kali untuk kita semua. Tepuk hebat. Kamu memang hebat. Hebat. Bisa ya? Bisa ya untuk pembelajaran hari ini. Tadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Kalian mampu menyebutkan tentang sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, apa? Iya, memberikan informasi tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan. Tadi ada banyak yang sudah memberikan kesimpulan dari hasil diskusinya. Jawabannya macam-macam karena kita belajar kelompok. Nah,
memberikan kesepakatan bersama dalam satu kelompok. Nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, tadi sudah melaksanakan. Senang ya bisa berdiskusi, senang menjelaskan pembelajaran dari Bu Hidayah. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah mengetahui tentang sifat-sifat cahaya. Ada juga tadi dengan minatnya setelah selesai pembelajaran, kalian punya minat masing-masing yang berbeda. Tadi loh, ada yang tadi coba tunjuk jari, yang tadi menggambar tentang sifat-sifat cahaya. Ada berapa anak ya? Di kelas ini ada 28 anak, tidak masuk 1. Jadi ada berapa? 27. Coba pas tidak, siapa yang suka menggambar tadi? Beda hitung, tunjuk jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anak. Siapa tadi yang membuat puisi tentang sifat-sifat cahaya? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ditambah 9 berapa? 21. Pasti sisanya yang suka membuat lagu. Siapa yang suka membuat lagu? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas kok enggak tadi? 20 berapa? 21 ditambah 6 jadi berapa? 27. Jadi pas ya? Nah, yang jumlahnya anak kelas 5 28. Tidak masuk 1. Sisa berapa? 27. Bisa ya? Oke? Oke. Terima kasih. Sekarang berdiri dulu. Oke. Tepuk pulang. Dapat ilmu, berkemas, duduk rapi, dapat doa. Let's go. Sudah dapat ilmu ke hari ini? Sudah. Sudah mau pulang? Sudah. Sudahkah? Oke. Kalau sudah ulangi lagi ya. Tepuk pulang. Dapat ilmu, berkemas, duduk rapi, dapat doa. Let's go. Oke, siap-siap dulu. Siap-siap dulu ya, bukunya dimasukkan tas. Pastikan bukunya masuk ke tas, siap-siap pulang kan? Let's go. Masuk ke tas, siap-siap pulang. Masuk ke tas yang rapi. Oke? Masuk ke tas. Semuanya masuk ke tas. Ya.
Dapat ilmu? Apa hari ini? Dapat ilmu apa? Tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Jadi pulang sekolah kita bawa ilmu. Oke, untuk hari ini tadi yang menyiapkan ada yang datang paling awal. Sekarang ketua kelasnya. Oke, boleh disiapkan Mas Galih. Tempat duduk siapa? Berdoa mulai. Gundul-gundul padu. 1, 2, 3.